Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat malam. Apa kabar Ananda sekalian? Pada video kali ini di bagian 3A kita akan membicarakan tentang listrik arus searah, yaitu hukum kedua Kirchhoff rangkaian satu loop. Baik, sebelum belajar jangan lupa ya terlebih dahulu untuk berdoa, kemudian berpakaianlah yang nyaman, tidak berkeringat, gak bau ya. Kemudian duduklah di meja, kalau bisa jangan tidur-tiduran, nanti cepat mengantuk. Dan jangan lupa untuk membuat catatan pada hal-hal yang menurut kalian anggap penting. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita mengingat dulu pada video-video sebelumnya. Jadi pada besaran listrik dinamis kita sudah berkenalan dengan yang namanya kuat arus listrik. Simbolnya I, satuannya ampere, dan lambangnya seperti ini, ada tanda panahnya ya. Kemudian, nah di sini ada hal baru, yaitu namanya GGL. Nah, GGL tuh ganteng-ganteng lemot. Oh, bukan ya. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik itu simbolnya seperti angka 3 tapi terbalik ya. Ini dia angka 3 terbalik. Nah, biasanya kita sebut namanya tegangan sumber, tapi kali ini di hukum Kirchhoff kita sebut namanya GGL, gaya gerak listrik ya. Satuannya volt juga ya, menunjukkan bahwa si GGL ini adalah tegangan. Simbolnya kayak gini. Yang kaki panjang ini namanya kutub positif, yang kakinya lebih pendek ini kutub negatif. Kemudian ada hambatan listrik, simbolnya huruf R besar, satuannya ohm ya, gini simbolnya. Oke, kemudian ada V. V itu adalah tegangan pada hambatan ya, tegangan pada bebannya, pada hambatan, satuannya volt. Jadi bedanya GGL sama V ini, kalau GGL ini biasanya kita letakkan di sumber tegangan, sementara V ini tegangan pada hambatannya. Lalu ada yang terakhir, kita kenalan dengan namanya loop. Bukan love ya, loop, LOOP, loop atau putaran ya. Jadi loop itu ada dua jenisnya, putaran itu ada dua jenisnya. Yang pertama searah putaran jarum jam. Ya, seperti ini. Nah, kalau di sini tandanya berarti dari A ke B ke C ke D ke A, atau kita bilang namanya loop ABCD karena dia dari A, B ke C ke D. Ini namanya searah putaran jarum jam. Kemudian loop yang kedua yang berlawanan arah putaran jarum jam, dari A ke D ke C ke B kembali ke A. Kita sebut namanya loop ADCB. Baiklah, kita sepertinya sudah mulai untuk mengikuti pelajaran sebelumnya. Tapi tunggu dulu ya. Rangkaian baterai dengan hambatan kawat. Jadi kan pada video-video sebelumnya kita memiliki di sini namanya hambatan dan memiliki baterai, ada GGL-nya. Ini tadi GGL ya di baterai. Ya, lalu arusnya mengalir dan kita mencari arus menggunakan hukum ohm ya. Ya, ini rangkaian tertutup. Kita mencari arus menggunakan hukum ohm. Tapi pada video kali ini kita menggunakan yang namanya hukum kedua Kirchhoff. Baiklah. Untuk tidak mempersingkat, apalah itu. Baiklah, jadi ada dua hukum Kirchhoff ya. Yang pertama hukum satu Kirchhoff, yang kedua hukum kedua Kirchhoff. Baik, jadi pada hukum satu Kirchhoff ya, kata dia jumlah kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan itu. Misalkan ini ada arus sungai lah ya. Di sini ada cabangnya. Jadi pertama dia masuknya dari sini I1. Terus nanti dia terbagi 3. Ke sana, ke atas namanya I2, kemudian ke tengah I3, dan ke bawah I4. Jadi kata si hukum satu Kirchhoff, arus yang masuk kemari ya sama dengan arus yang keluar dari sini. Berarti I1 sama dengan ini 3 ini, I2 tambah I3 tambah I4. Contoh, misalkan I1-nya 10 ya kan. Berarti yang keluar nanti totalnya harus 10 juga. Kalau I2-nya misalkan 5 ya, I3-nya 2, I4-nya 3, artinya 5 tambah 2 tambah 3 juga 10 yang keluar. Paham ya? Atau kalau dirumuskan secara matematika, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke lah kalau begitu. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff. Jadi kata hukum kedua Kirchhoff, jumlah aljabar perubahan tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Oke, baiklah, kalian pasti tidak mengerti. Oleh sebab itu akan saya buat kalian mengerti, insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa ya. Baiklah, jadi sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Inilah rumusan matematika dari hukum kedua Kirchhoff. Ya, jadi hukum kedua Kirchhoff dituliskan secara matematika, inilah dia bentuknya. Sigma GGL, ini tadi bacanya GGL ya, gaya gerak listrik, ditambah sigma I kali
R sama dengan 0 ya. Ini berlaku untuk rangkaian tertutup. Lihat ini, tertutup, rangkaian tertutup ya, yang dia itu saklarnya nyambung. Nah, untuk apa ini rumus ini sebenarnya ya kan? Kalian tahu rumusnya tapi entah untuk apa ya kan ini dipakai. Ini dipakai untuk mencari kuat arus atau I ya, mencari I. Kalau di hukum Ohm I sama dengan V per R. Nah, kalau di hukum Kirchhoff dia sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Kita mau mencari I-nya yang ini. Bapak ini banyak kali cakapnya. Baiklah, yang berikutnya, tegangan atau beda potensial antara dua titik. Jadi selain mencari arus atau I, kita bisa juga mencari tegangan di antara dua titik ya, atau beda potensial antara dua titik. Apalagi nih ya. Baiklah, yang kalian ikuti saja, mudah-mudahan nanti paham ya. Jadi rumusnya gini, VAB, V antara titik A dan B ya. Ini A ini titik A, B ini titik B. Jadi V di antara titik A dan B sama dengan sigma GGL antara titik A dan B ditambah sigma I dikali R di antara titik A dan titik B. Supaya lebih paham, kita buat dulu ada perjanjian tanda namanya ya. Ada perjanjian tanda pada rumus hukum kedua Kirchhoff. Nah, ini intinya ya. Jadi kalau kalian paham di sini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal pakai Kirchhoff ini ya. Jadi gini kata dia. Pertama, tanda dulu untuk GGL ya. Jadi ada dua nanti perjanjian kita ya. Pertama, GGL dulu, tentang GGL. Jika saat mengikuti loop atau putaran, kutub positif GGL ditemui lebih dulu, maka GGL-nya bertanda positif. Apalagi nih maksudnya? Ya, ini saya jelaskan. Jadi, misalkan gini, ini ada loop. Loop itu kan tadi yang panah-panah itu ya, yang dia ada searah putaran jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau arah panahnya ini ternyata bertemu dengan kutub positif GGL, nanti GGL-nya bernilai positif. Ya, sebaliknya jika ditemui kutub negatif GGL lebih dulu, maka GGL-nya bertanda negatif. Contohnya gini, ini tanda loopnya ini bertemu dengan kutub negatif GGL, maka GL-nya bernilai negatif. Itu untuk perjanjian yang pertama. Nanti kita lihat di soal. Yang kedua, tentang kuat arus atau I. Jika hasil hitung kuat arus I bernilai positif, ya, misalkan tadi kalian masukkan ke rumus hukum Kirchhoff yang kedua, ternyata hasil akhir I-nya bernilai positif, maka arah arus sama dengan arah loop ya. Jadi di sini dia kuncinya, arah arus itu sama dengan arah loopnya. Itu kalau I-nya positif. Sebaliknya, kalau hasil hitung kuat arus I-nya bernilai negatif, maka arah arus berlawanan dengan arah loop. Baiklah, kita lanjutkan ya. Contoh soal. Aplikasi hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian satu loop. Berarti nanti kalau gitu akan ada yang rangkaian dua loop ya. Iya ada, tapi di video ini kita bahas yang rangkaian satu loop dulu. Baik, perhatikan rangkaian satu loop gambar di samping. Tentukanlah A, besar dan arah kuat arus I dalam rangkaian. Besar dan arah kuat arus I dalam rangkaian. Berarti nanti yang ini kita selesaikan pakai hukum kedua Kirchhoff. B, tegangan antara titik A dan C. Berarti antara titik A dan C. Ini titik A, ini di kiri bawah, C ini di tengah atas. Berarti VAC ya. Berarti pertanyaannya ada dua. Pertama I, besar dan arahnya. Yang kedua VAC. Baiklah. Oke, sebagai pengingat tadi ya, pengingat ya, untuk mencari arus, mencari kuat arus I, kita pakai rumus sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Untuk mencari tegangan antara dua titik VAB ya, kita pakai rumus ini. VAB sama dengan sigma GGL AB tambah sigma IR AB. Lihat, yang mencari tegangan dia nggak sama dengan 0. Padahal kan sama nih rumusnya nih. Nih sigma GGL tambah sigma IR, sigma GGL tambah sigma IR. Bedanya untuk yang hukum Kirchhoff kedua mencari arus, ini kita buat sama dengan 0 karena ini berlaku pada rangkaian tertutup ya. Sementara yang VAB ini tidak ada sama dengan 0-nya. Ini VAB sama dengan sigma GGL AB tambah sigma IR AB. Nah, pertama kita lihat dulu pertanyaan yang A, besar dan arah kuat arus I. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Oke, pertama kita buat loopnya dulu. Loop itu tadi putaran ya, putaran yang bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, dalam hal ini ada 4 huruf nih penandanya, yaitu A, B, C, D, E. Ada 5, maaf ya. A, B, C, D, E. A. Baik.
boleh kita buat loopnya A, B, C, D, E. Berarti nanti A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, kembali ke A. Atau bisa juga A, E, D, C, B. A, E, D, C, B. Berarti dari A ke E, ke D, ke C, ke B. Kembali lagi ke A ya. Nah, kita pilih aja salah satu. Misalkan kita pilih arah loop A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Maka nanti gambar loopnya seperti ini ya. Putarannya gini ya, searah putaran jarum jam. Boleh nggak A, E, D, C, B? Boleh. Ini nanti kalian yang mengerjakan sendiri untuk A, E, D, C, B ya, biar lebih paham. Lalu kita masukkanlah rumus GGL tadi. Rumus GGL. Rumus hukum kedua Kirchhoff. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Kita mau mencari arus ya, pakai rumus yang ini. Baik. Kita lihat dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan kembali E ke A. Di manakah GGL-nya di situ berada dan ada berapa GGL-nya? Ada 2 ya. Ini yang 12 volt sama yang 15 volt. Ada 2 ya. Oke, kita lihat perjalanannya. Pertama dari A ke B tidak ada GGL. B ke C tidak ada GGL. C ke D ada GGL. Lihat, ini panahnya bertemu dulu dengan tanda positif, kutub positif si 12. Berarti 12-nya positif. Maka di sini 12, positif 12 ya. Oke, sekarang kita ke D, nggak ada GGL. Oh, sorry, GGL-nya maksudnya yang si 12 ini. D ke E tidak ada GGL, E ke A ada GGL-nya 15. Tapi kita bertemu dulu pertama dengan si negatif, si tanda yang kaki pendek ini. Nah, kaki yang pendek kan negatif ya. Maka 15-nya di sini negatif, kita buat minus 15. Paham ya? Berarti tadi dari A ke B, B ke C, C ke D, pertama bertemu dengan si kutub positif 12, kemudian bertemu dengan negatif 15, maka 12 kurang 15 ya. Ditambah I dikali R ya, I kali R. Jadi pertama A ke B ada R-nya nih 2, berarti langsung I kali 2 ya. I kali 2 sama aja dengan 2I. Tambah, ini langsung tambah, tidak negatif-negatifan. Tambah, masuk kemari. I kali 3 atau 3I juga sama ya, ditambah I kali 1 berarti 1I sama dengan 0. Baik, kita jumlahkanlah ini 12 kurang 15 menjadi minus 3. 2I tambah 3I tambah 1I menjadi 6I ya. Maka kita cari I-nya, 6I sama dengan 3. Lihat nih kan, minus 3-nya pindah ke kanan jadi positif 3. 6I sama dengan 3, maka I sama dengan 3/6 ya. Ya, 3/6 sama dengan 0,5 ampere. Lihat, ini I-nya positif atau negatif ini? 0,5 ini positif apa negatif? Positif ya. Karena dia positif ya, berarti kalau karena I-nya bernilai positif, maka arah arusnya sama dengan arah loop alias ya, atau boleh juga kita bilang arah arus I-nya sama dengan A, B, C, D, E. Kan tadi kita pilih loopnya A, B, C, D, E ya. Gini loopnya nih. Nih loopnya A, B, C, D, E. Berarti karena I-nya 0,5 ini positif, arusnya juga seperti ini. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, kembali lagi ke A. Ini arah arusnya. Lain kali kalau di soal, misalkan kalian mendapatkan jawaban I-nya minus ya. Kalian dapatkan I-nya minus 0,5. Berarti arah arus I-nya ini adalah melawan loop. Loopnya kan kita buat A, B, C, D, E. Maka arah arusnya adalah A, E, D, C, B, A. Oke, paham ya? Yang tidak paham silakan langsung buat di kolom komentar ya. Nggak usah malu-malu. Ya, malu-malu nanti ya, apa ya? Itulah itu ya. Oke, baiklah. Nggak jelas banget sih. Oke, sip. Iya. Ya, loop yang warna merah ya, ini loop yang warna merah ya. Yang warna merah ini adalah loop dan yang warna hijau adalah arus. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua, yang B. Tegangan antara titik A dan C atau kita bilang namanya VAC ya. Jadi ini titik A dan ini titik C. Lihat dari A ke C, ini jalannya ada 2 ya. Bisa kita buat 2 loopnya. Pertama ABC ya. Yang kedua A ke E ke D ke C. Oke, misalkan ABC, berarti gambarnya kayak gini nih. Lihat, A B C. Maka yang ini DE ini nggak usah ada nih. Pokoknya yang ini nih kalian hilangkan saja ya. Berarti tinggal dari A ke B, B ke C. Maka gambarnya seperti ini. Loopnya ABC. Arusnya tadi masih ingat nggak arah arus yang kita dapatkan dari pertanyaan A? Arah arus tadi dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke A. Ini ya, ini arah arusnya ya.
Berarti kalau gitu di sini arah loop yang kita buat untuk pertanyaan B itu sama dengan arah arus. Arus kan A B C D E A, maka arah loop sama dengan arah arus di sini. Karena arah loop dan arah arus sama, maka nanti I-nya bernilai positif. Oke? Bisa juga kita pakai bukan ABC tapi AEDC. Nah, kalau AEDC dia gini, AEDC. Berarti yang 2 ohm sama 3 ohm ini nggak kita pakai, titik B-nya kita pakai nih. Berarti dia dari A ke E ke D, D ke C, gitu ya. Nah, tapi kalau kita pilih AEDC, ternyata arah arusnya berlawanan dengan arah loop. Arah loopnya AEDC yang kita buat barusan, AEDC, intinya kita mau dari A ke C ya. Kita mau dari A ke C, berarti jalannya yang kita pilih A ke E ke D, D ke C. Ternyata melawan arah arus yang di jawaban A tadi. Jawaban A tadi arah arusnya bagaimana? Gini kan? Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan kembali lagi ke A. Iya, itu di jawaban yang A. Maka karena melawan arah loop, arusnya C D E A ya, arusnya C D E A. Sementara loopnya A E D C, karena melawan, nanti I yang kita pakai di cara yang kedua ini dia bernilai negatif. Ya, ini lebih ribet. Oke, nggak apa-apa, kita misalkan menjawab yang pertanyaan kedua ini dengan cara yang lebih ribet. Ya. Tegangan antara titik A dan C, berarti dari A ke E ke D, D ke C. Kita pakai jalan dari A ke E ke D, D ke C. Ya. Oke, pertama kita pakai dulu rumusnya. VAC sama dengan sigma GGLAC tambah sigma IRAC. Ya, GGL-nya hanya dari A ke C, berarti dari A, E, D, C ada 2. Kemudian R-nya dari AC, A, E, D, C, berarti ada 1, yang ini 1 ohm. Ya, oke, baiklah. Nah, pertama dari A ke E, kita bertemu dengan positif 15 dulu ya. Ini kutub positif, maka ini positif 15. Baik, lalu GGL yang kedua ini ketemu si 12 tapi kutub yang pendek, kaki yang pendek. Kaki yang pendek itu kutubnya negatif, berarti jadi minus 12. Ditambah minus 0,5. Kok ini minus 0,5 dari mana lagi nih minus 0,5 ya? Ya, tadi kan di A kita dapat besar arusnya I sama dengan 0,5, ya kan? Arusnya 0,5. Sementara tadi kita sudah sepakat ya bahwa arah loopnya yang AEDC kita jalani ini ternyata berlawanan dengan arah arus CDEA. Berarti arusnya negatif. Nah, ini dia negatif karena arah loop melawan arah arus. Lihat arah arusnya gini, CDEA. Arah loop yang kita pakai ini AEDC. Oke, AEDC dia. Oke, karena dia berlawanan, negatif lah dia di sini. Dah, tinggal masukkan aja ya. 15 kurang 12 3. Ditambah minus 0,5 kali 1 adalah minus 0,5. 3 dikurang 0,5 sama dengan 2,5 volt. Selesailah sudah. Berarti tegangan antara titik A dan C adalah sama dengan 2,5 volt. Kalau kalian pakai cara dari ABC, itu nanti hasilnya juga sama. Kalian boleh coba sendiri di situ ya, di rumah. Oke, baiklah. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.